Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di depan saya ini ada Suzuki Katana tahun 1995. Sudah dimodifikasi simple biar terlihat lebih ganteng. Jadi ini sebenarnya biayanya nggak mahal-mahal amat ya. Karena kan lagi tren nih sekarang katanya City Slacker ya. Nah kalau saya punya ini kan banyak juga yang bergaya JDM atau apa yang pakai partnya itu dari Jepang semua gitu, mulai dari grill, terus lampu-lampu, pelek, interior dan sebagainya. Nah kalau saya sih enggak sih, spion juga. Nah itu tuh mahal-mahal sih sekarang. Nah kalau saya cuman pakai aftermarket yang murah meriah, ya lumayan lah hasilnya seperti ini nih teman-teman. Paling utama adalah ketika itu dipotong atapnya. Itu atapnya dibikin trapeze, itu pakai SGP. Jadi yang munjung dipotong, ditempel lagi dengan atap yang punyanya Suzuki Jimny yang trapeze. Nah kemudian untuk tampilan ya, ini body dulu nih. Atap setelah di trapeze, grill depan pakai punya Jimny apa ya, Jimny Sierra ya, yang garis-garis ke samping. Kan kalau Katana kan dia bulat, terus di sini ada garisnya cuma satu. Nah kalau ini ada garis-garis gitu. Lampu juga pakai aftermarket. Ini yang dari mana saya juga nemunya di e-commerce ya. Terus juga ini juga pakai aftermarket, lampu kabutnya kuning. Baru ganti plat nomor juga, ganti plat, pajak panjang nih, udah ganti warna putih ya. Nah kemudian kalau untuk tampilan itu aja. Oh iya, sama lampu sen. Ini saya lampu sen ganti yang model jenong, supaya kalau dari samping tuh kelihatan tuh. Tahu sendiri kan kalau sekarang kalau yang naik motor suka nongol dari mana-mana. Nah kemudian untuk spion saya pakainya punya Suzuki Carry. Ini bentuknya lebih kotak lah ya, lebih maco. Nah kelihatan memang bikin lebih sesuai lah dengan tampilan bodinya yang kotak. Kemudian untuk bodi lagi ada ini nih, cover tangki. Ini juga aftermarket ya, ini bahannya fiber. Yang lainnya sih nggak ada ya, itu aja secara tampilan. Setelah itu baru kaki-kaki. Nah kalau kaki-kaki ini emang perlu diganti anting, pakai anting yang 12 cm di keempat roda itu ya, depan belakang supaya lebih tinggi. Nah kemudian bannya pakai GT Radial Savero MT. Ini ukurannya mana ya, ini dia nih, 235/75 ring 15, 235/75 R15. Jadi ini kalau secara diameter paling cuma 29 inch ya, supaya nggak mentok sih, karena kalau 30 inch ini mentok bumper ini nih. Dan biasanya teman-teman tuh memajukannya sih, dimajuin dudukannya. Kalau ini kan enggak, jadi udah pas lah ukurannya. Kemudian ini juga belum 4x4 teman-teman ya, makanya nggak ada ininya nih. Saya kasih tutup pakai punya Suzuki apa ini, pokoknya saya beli di e-commerce lah, intinya seperti itu. Kemudian yang lainnya sih nggak ada. Oh iya, nih spion tambahan ya, buat ngelihat sisi kiri. Untuk tampilan luarnya seperti itu aja sih teman-teman. Nih mungkin kita puterin ya. Nah, coba kita lihat bagian dalamnya ya sekarang. Nah, kalau bagian dalam seperti ini. Ini untuk dibalik pintu ya, kita buka tuh. Door trim masih aslinya semua, nggak saya ganti karena emang saya coba pertahankan yang aslinya lah ya. Juga jok ini juga masih aslinya semua. Ini agak bocel dikit tuh, karena umur emang nggak ini sih, nggak bohong lah ya, umurnya udah tahun 95, pasti banyak coaknya. Nah untuk dashboard kondisinya seperti ini, masih standar setir seperti saya pertahankan aslinya. Kemudian yang di tengah juga masih asli. Tutupnya nih kemarin saya cari, beli di e-commerce, lumayan juga ya, 125.000. Nah ini kalau jam nih saya
juga nyari di e-commerce. Ini nyala ya, berfungsi. Kalau kita on ACC, ini karena ini sebenarnya nggak kedap-kedip ya teman-teman, ini efek kamera. Harusnya dia diem aja nih, tapi dia nyala ya. Kemudian ya ada tambahan aksesoris lah ya. Kemudian head unit segala macam, yang lainnya seperti aslinya. Belum ada tuas kecilnya nih, kepingin sih. Cuman saya off-roadnya jarang banget. Gitu. Nah ini kondisi speedometernya masih seperti aslinya. Kondisinya seperti ini teman-teman. Kita lihat belakangnya ya. Oke, kita coba lihat belakangnya ya teman-teman. Nah ini dia, jadi joknya menghadap ke depan. Ini door trimnya, dia nggak ada door trim ya aslinya, tapi ini joknya sudah menghadap ke depan, jadi beda dengan yang tahun di bawahnya yang kiri kanan duduknya. Nah ini kira-kira seperti ini. Lumayan sih, lumayan akrab kalau kita duduk di sini ya, karena deket banget jaraknya kiri kanan depan belakang. Ngobrolnya juga nyampe. Nggak perlu teriak-teriak. Nih bagian atasnya karena sudah ditrepes jadi lebih pendek, tapi tetap bisa sih yang duduk di belakang ini nggak mentok ya, kecuali nabrak polisi tidur pasti mentalnya ke atas tuh, jeduk pasti ya. Nih teman-teman, joknya ini bisa dilipat ya, nih tinggal tarik ini, dia ada dua di kiri dan kanan, tarik ke atas kemudian dorong joknya, lalu ini didorong lagi, ini dilipat tuh. Bagasinya jadi luas ya, lumayan lah ya kan, kalau mau bawa-bawa tadi sepeda lipat kayak atau apa, jadi tinggal dilipat. Kalau sepeda gunung kayaknya nggak muat, kecuali bannya dicopot. Ini teman-teman, lumayan sih. Nah kita lihat bagian belakangnya nih seperti ini nih. Ini dia menghadap depan ya, menghadap depan. Mungkin perlu dibuka belakangnya supaya terang kayak gitu. Nah jadi naiknya tuh nggak lewat belakang, tapi lewat pintu depan sini. Ini ntar geser, dimajuin, dia masuk ke dalam gitu. Oh ya, saya tambahin juga seat belt ya, seat belt otomatis. Kalau yang asli kan nggak ada nih, jadi udah dipasang yang model tarik gitu. Ini ada bukannya di sini juga nih. Gitu teman-teman. Itu bagian atasnya ada pegangannya. Ini saya belum beli besinya yang buat di sini nih. Kira-kira begitu. Tapi ini udah cukup sih kalau menurut saya ya. Karena ini juga dipakai buat harian dan bukan buat off-road. Cuman tampilannya aja yang seperti off-road. Ini kondisi mesinnya masih standar semua, nggak ada perubahan. Kecuali extra fan ya. Nih. Ini saya tambahkan punya Karimun. Jadi waktu itu saya beli sekitar 1 jutaan lah ya. Ya, terus dia tinggal dipasang, ditempel di radiator, dan radiator udah saya servis supaya nggak ini, karena kalau lagi macet kan kalau pakai extra fan standar pakai kipas standarnya itu dia putaran mesinnya pelan, dan itu otomatis pendinginannya jadi berkurang dan efeknya mesin jadi cepat panas. Nah kalau kita pakai extra fan elektrik ini, saat macet dia akan bisa bekerja kencang gitu loh, karena dia menggunakan dinamo, bukan berdasarkan tenaga mesin. Gitu sih kira-kira teman-teman. Nggak ada perubahan yang lain-lain, semua masih standar kondisinya. Paling oh iya, apa namanya, dinamo itu saya ganti punya apa ya, waktu itu jadinya 90 ampere. Karena kan ini udah tambah kelistrikan segala macam, ada head unit, ada lampu-lampu. Itu kalau lagi sama electric fan ya, kipas elektrik kalau lagi macet kan butuh listrik banyak, apalagi kalau lagi hujan, ada wiper, ada segala macem. Nah itu bikin aki cepet tekor kalau nggak digunakan ampere dinamo yang gede gitu sih teman-teman. Ya alhamdulillah sekarang nggak ada masalah. Oke teman-teman, kira-kira segitu aja informasinya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau jangan lupa like, comment, and share. Pencet tombol loncengnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru parkir.